Dan tawakal itu kan hal yang paling gampang diucapkan. Tawakal bro, ada apa-apa. Tawakal itu yang gua pelajarin itu adalah kita bersabar, bersyukur, ikhlas. Tapi ikhtiar dong, tetap. Iya tetap. Kalau itu ya bersabar. Kalau kita kerjakan dapat segitu kita ya udah sabar aja. Kita ikhlas kalau menerima segini. Terus setiap apa yang kita terima kita bersyukur. Jadi kita meminta sama Allah aja. Itu belajar. Sekalian aku belajar bagaimana mengisi hati, meningkatkan iman gitu loh. Terus ibadah ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita di studionya Bang Edwin Bejo. Yuk guys, kita bincang-bincang dengan Bang Edwin Bejo. Halo Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Wah, Newbie kita nih Bang. hah? Newbie. Semua orang newbie. Gitu lah. Iya kan? Yang nggak newbie itu berarti udah berakhir dia. Iya kan? Betul Bang. Bang, pengen tahu nih Bang. Udah lama kan Abang nggak muncul nih. Pengen tahu apa sih kegiatan Abang mulai dari awal dulu sampai sekarang, apa sih yang Abang lakukan? Panjang pertanyaan ini. Ya, Ini baru satu pertanyaan, satu episode udah selesai. Iya. Kelar semuanya. Nanti saya sanggah-sanggah Bang. Oh, sanggah-sanggah. Ya udah, sebenarnya nggak muncul itu kan hanya karena orang patokannya televisi. Betul. Iya kan. Sebenarnya manusia yang benar itu adalah manusia yang penuh dengan kegiatan. Jadi alhamdulillah Edwin ini untuk mengisi, memang untuk acara TV nggak ada, karena TV ini sudah seperti menyempit. Betul. Iya kan, jadi sudah kalah dengan channel-channel yang kalian buat semua ini. Bahkan Edwin ada channel namanya Obsesi sama Jody, channel yang lain, sehingga tontonan itu sudah ibaratnya meluas. Belum lagi dari luar negeri, ada Netflix, Disney, ada yang lainnya, TV channel yang berbayar. Jadi sehingga bisa dikatakan untuk hiburan itu sudah sangat meluas sekali, ya kan? Jadi terus ternyata dunia hiburan ini ada masanya, maksud Edwin itu kalau lihat sekarang ini orang cari yang viral, bukan cari yang bermutu. Ya. Bisa. Iya kan? Ya, betul. Jadi ya udah silahkan, maksudnya nggak apa-apa kalau itu sebagai hiburan yang lucu-lucuan, gantian. Jadi orang itu sekarang butuh ketawa, butuh senang. Tapi kadang-kadang koridornya kan seharusnya tontonan itu ada pakemnya sesuai dengan umur, Betul. terus ada adabnya. Jadi ya mungkinlah memang sekarang ini tetap mau keluar buat YouTube channel, tapi belum maksimal karena kita nggak bisa memberikan yang viral. Betul. Tapi insya Allah kita jalan terus, kasih informasi yang berguna aja, itu sih menurut Edwin. Abang itu mulai di dunia entertain itu sejak kapan Bang? Aku sama Jody aja berpartner itu sudah memasuki usia 31 tahun. Panjang juga waktunya. Panjang. Jadi kita mulai itu dari tahun 91 lah. Dari host ya Bang, kalau nggak salah. Iya, host, MC acara-acara panggung. Dulu masih belum ada, masih acara sekolah-sekolahan, Tena Mangkal di Prambors. Ya cuman ya alhamdulillah itu berjalan terus. Akhirnya zaman dulu juga persaingan nggak begitu banyak. Betul. Sempat juga punya banyak acara, dan ini adalah siklus. Yang penting bagaimana kita menerima dan mempersiapkan diri. Akhirnya Edwin ini akhirnya untuk mengisi kekosongan buka warung kopi mie Aceh. Jadi itu ada di Green Taras, namanya Kopi Tarik Edwin, teman mini. Ya akhirnya itu aja usahanya. Selebihnya ikhtiar terus. Karena ini penting nih buat teman-teman semuanya. Kita itu nggak boleh menunggu, tapi bergerak. Bersebaranlah di muka bumi ini untuk mencari rezeki. Ya kamu dari Sukabumi ya? Betul. Jalan kemari. Kan ini kan bentuknya ikhtiar. Betul Bang. Nggak sengaja ketemu Edwin, ketemu sama yang lain. Ini podcast namanya apa?
Ngefans with Zaki Abbas. Itu dia, ngefans buat Zaki Abbas. Gua nggak tahu zaman dia ngefans sama gua gimana, nggak ngerti ini. Ngefans banget, Bang. Saya tahu lagunya Abang juga. Oh, iya. Duo itu kan dengan Bang Jody kan. Itu keren banget waktu itu. Zaman-zaman kita masih SMA lah, Bang. SMA ya. Itu kan booming ya waktu itu kan. Ya alhamdulillah, karena nggak ada lagu lain, jadi booming. Dan setiap stasiun TV itu ada Abang sama Bang Jody gitu kan, waktu itu. Iya. Itu keren gitu loh. Gaya Abang yang konyol apa adanya itu keren juga gitu kan. Jadi apa ya, buat kita sih di waktu itu, wah ini artis konyol tapi enak gitu. Itu sih Bang, apalagi kalau lihat Abang naik motor dan sebagainya, wow keren gitu. Oh keren, itu kayak Antv zaman dulu tuh, wow keren. Nah itu dia. Nah, sekarang ini yang setelah masa COVID ini kesibukan sehari-hari apa sih Bang? Kalau aku itu yang penting berkegiatan. Jadi hari ini pas lu datang, gua lagi benerin mobil, hobinya mobil tua. Bukan hobi, karena mampunya beli mobil tua, tapi lebih senang gitu loh. Terus besok misalnya mau ngapain lagi, pokoknya tiap hari berkegiatan. Nah kalau nggak ke warung, pokoknya ya kegiatan itu nggak harus wah untuk cari uang, bukan, untuk mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita. Jadi kita beribadah, sambil menunggu ibadah itu kita berkegiatan. Jadi utamanya kita ibadah. Iya kan? Betul. Udah istiqomah ya Bang ya intinya. Istiqomah insya Allah. Karena istiqomah itu adalah hal yang sulit. Karena kan istiqomah itu yang terus-terusan. Nah, tapi kan manusia ini selalu dibolak-balikan hatinya. Kadang-kadang kita giroh kenceng ke masjid terus, tiba-tiba udah nggak ke masjid lagi gitu lah kan. Tapi tersolat di rumah aja. Ya tapi ya berdoalah, karena usiaku udah masuk 50-an. Bagaimanapun dunia kita jalankan kemarin, ternyata akhiratnya kurang banget. Nah sekarang ini Edwin, terutama Jody, mencobalah untuk mengisi hati kita untuk akhirat gitu loh. Jadi nggak terlalu ngoyo, karena segala sesuatu ternyata harus kembali kepada penciptanya, yang sudah ibaratnya memberi kita selama ini, dia akan gampang mengambil, memberi lagi. Jadi bersyukur. Tadi nanya soal COVID ya? Ya. Nah ini sebenarnya COVID ini ternyata pas ngobrol sama orang, banyak yang mereka itu mengerti artinya hidup. Ya kan, akhirnya ternyata ketika kita dibuat satu virus yang kecil aja, semua bahkan seluruh dunia nggak berdaya. Edun di situ tiba-tiba semua orang takut. Karena warungku tutup semua, nggak ada yang datang, nggak ada yang makan, cari online juga bingung belanja ke pasarnya susah, serba sulit lah. Maksud sulitnya itu karena linknya ini tutup, kan pasar tutup juga, kita perlu beli bahan, terus jalannya juga macam-macam lah pokoknya, confuse kepalaku. Tapi di situlah gue tuh belajar namanya tawakal. Nah gue pengen tanya, tahu nggak tawakal itu apa? Bisa dari percaya diri. Ya bisa. Sebenarnya tawakal itu kan hal yang paling gampang diucapkan. Tawakal bro, ada apa-apa. Tawakal itu yang gue pelajarin itu adalah kita bersabar, bersyukur, ikhlas. Tapi ikhtiar dong, tetap. Iya tetap. Kalau itu ya bersabar. Kalau kita kerjakan dapat segitu, kita ya udah sabar aja. Kita ikhlas kalau menerima segini. Terus setiap apa yang kita terima, kita bersyukur. Jadi kita meminta sama Allah aja. Itu belajar. Sekalian aku belajar bagaimana mengisi hati, meningkatkan iman gitu loh. Terus ibadah ditingkatkan. Ya alhamdulillah berjalan terus. Ternyata ini rezeki dari Allah, kita masih sehat, masih bisa tidur di rumah, nggak ada yang namanya anak-anak teriak lapar gitu loh.
walaupun nggak ada kerjaan, Iya. karena Allah sudah pasti memberikan rezeki kepada makhluknya, nggak usah khawatir, gitu loh. Oke. Terus apa sih yang abang belum mencapai di dalam hidup ini? Udah semua ya? Enggak lah, kalau udah semua aku mati. Jadi pencapaian orang terakhir itu adalah mati, Betul. iya kan? Udah selesai semuanya, selesai. Tapi sekarang ini banyak sekali yang belum kita dapatkan, banyak sekali. Dari segi ilmu aja masih kurang. Terus anakku juga masih ada yang SD. Bagaimana membahagiakan mereka? Sebenarnya yang aku bilang tadi, berjalan aja. Jalan aja. Kalau kita mau cari satu tujuan, apa belum dapat? Wah, aku belum punya mobil Ferrari. Wah, ribet banget hidup ini, kerja buat mobil Ferrari doang. Tapi kan mobil apa aja bisa dipakai. Iya. Nggak ada target khusus gitu ya? Target khusus nggak ada lah. Cuman aku tetap pengen kalau misal berbuat sesuatu itu yang bermanfaat, terus berguna buat orang banyak, kemudian usaha itu bisa mendapatkan berkah, Amin. apalagi pahala gitu loh. Sehingga usahanya nggak aneh-aneh. Bang, dulu kan sempat tuh di tahun 2000-an abang tuh dapat MURI ya, Museum Record of Indonesia. Nah itu dia terpampang. Iya bang, Coba, cerita coba. dikit bang. Boleh Boleh tuh. ya? Boleh. Ini memori. Nah ini bang, cerita dong bang soal ini bang. Ini dapat Museum Rekor Indonesia. Ini tahun 2000 loh. Baca dong nih. Aku warnanya udah plus. Oke. Resepsi pernikahan dengan acara yang unik. Terus penggabungan konsep pernikahan dengan konser musik live didukung suasana open air dikemas rapi seperti karnaval, bazar gratis penuh gemerlap lampu, umbul-umbul dan hidangan makanan tradisional yang memberikan nuansa santai bagi para undangan. Ini tahun 2000-an bang, di bulan Juli. Ceritain dong bang. Wah, ini sebenarnya ini sebuah kesombongan gua aja zaman dulu. Jadi gua tuh pengen buat pesta pernikahan yang lain daripada yang lain. Akhirnya terbesitlah. Dulu kan emang gaya gua kan sepak ya kan. Jadi gua bikinlah konser pernikahan. Dan tahu tempatnya di mana? Di mana bang? Gelora Bung Karno. Wih, Di parkir timurnya situ gue bikin, dan itu gue buat bener konser pernikahan. Jadi dan ini juga gue blocking time 1 jam di TV tayang, bagi-bagi hadiah. Jadi kalau orang kawin dapat angpau, ini gue kasih duit ke orang yang menelpon. Untuk tempatnya itu untuk mobil pengantinnya aja bis tingkat. ya Jadi itu gua Bung di parkir timur ternyata besar banget. betul. Dan ini yang paling parahnya, kerja 9 tahun habis sehari. Nah ini lucu nih. Iya kan, hanya untuk songong aja. Tapi iya nggak apa-apa lah. Toh gua masih menikah sama istri gua, belum ini, ya kan. Abis itu acaranya dia bener, jadi gue buat konser, ada panggung konser band papan atas, pada nyanyi di sini, pelawak, artis nasional, ada panggung pelaminan gue, terus di situ di areal tuh semuanya kemarin baru dibahas kalau nggak salah tuh masalah makanan di kawinan. Gue sudah ngelakuin di tahun 2000, jadi yang gue undang di situ itu adalah semua jajaran pasar. Ini kawinan gue ini sama kayak PRJ. Betul. Jadi ada tukang nasi goreng, kerak telur, sate, soto, segala macam makanan yang ada di Jakarta Selatan, gue panggil semuanya, silahkan makan. Terus gue panggil kafe-kafe yang di Kemang-Kemang itu, wah itu Pasir Putih, buka booth di sana. Ada booth minuman, mineral atau teh-teh botol segala macam itu semua ada. Jadi orang datang masuk
nonton konser makan gratis. Ada Rio Ponorogo di dalam situ, ada manusia patung silver. Sebelum manusia patung silver ada di jalan-jalan, Iya. di tempat gua udah ada. Ditarikin semuanya, nggak usah. Enggak ada yang gue bikin. Oh gitu lah. Jadi yang bikin awal tuh gue. Terus macam-macam lah acara yang di sana itu. Makan, terus satu areal tuh semua dengan orang syuting, dan yang unik lagi orang datang bebas pakai pakaian yang tidak terpikir olehmu datang ke sebuah pernikahan. Bebas ya. Ada yang pakai baju tidur, celana pendek, segala macem. Betul. Tapi unik, itu zaman dulu semuanya kalau cerita susah buat menonton yang sekarang. Karena apa? Zaman dulu itu zamanku tuh videonya kaset, fotonya film, harus di-upgrade. Jadi belum zaman digital. Jadi ibaratnya kalau sombongnya sombong setengah-setengah, karena nggak bisa dinikmati oleh orang dan hanya dinikmati oleh Edwin dan keluarga serta yang datang pada masa saat gua nikah. Karena bentuknya semuanya film nanti aku pindahin, nanti aku tunjukin gitu. Jadi memang dulu itu semua itu sudah gue lakukan duluan. Itu aja. Dan ini murni datang orangnya, melihat kejadiannya, diserahkan muridnya, daftar dulu. Oke, keren. Bang, dapat ide ini dari mana sih, Bang? Iya, karena ego. Kan gua keluar di IKJ, seniman, merasa pengen sesuatu tuh yang beda. Terus merasa kita mampu dulunya. Jadi itu mungkin rasa ego itu. Kalau mungkin disuruh ngulangin untuk kawin lagi, gua akan milih gua yang kedua ini kawin diam-diam. Kenapa itu, Bang? Diam-diam. Hah? Kenapa itu, Bang? Ya kawin kedua tapi di kota kan di Belanda kan susah. Jadi gua milih diam-diam lah kalau misalnya gua nikah lagi. Gak mungkin gua kawin kedua kan seperti ini. Betul. Hancur lah gua, ada kentung. Jadi Keren. jadi memang sebenarnya paling afdol itu menikah itu ya biasa aja di gedung segala macam, ribet, pusing, biaya besar, dan paling mahal apa? Gua harus ngelistrikin tuh semua parkir timur itu. Lu kira biaya kabel berapa ribu meter kabel bolak-balik. Tapi karena kita ego, ya udah. Tapi ini hanya obsesi lah. Obsesi kita yang alhamdulillah diamini orang. Ada juga yang mensponsorin ini dulu. Kinocare itu mensponsori acara gue. Oke. Nggak apa-apa lah, anggapnya dulu sultan. Iya kan? Betul. Nah, itu dia. Sultan, ya. Itu lucu loh, Bang. Ya, perjalanan 9 tahun, nabung-nabung, habis dalam sehari. Nggak apa-apa, cari lagi. Cari lagi. Bang, Abang kan punya channel YouTube itu. Nama channelnya kan Obsesi. Bisa cerita tentang YouTube? Jadi gini, channel Obsesi itu kita bikin adalah obrolan seru sini-situ. Sebenarnya lebih ke arah obrolan seru seputar iman. Jadi tergantung yang lain aja. Jadi kita nggak bisa ngangkat yang aneh-aneh. Kayak lu juga ngobrol mengenai orang yang punya yang bisa menginspirasi orang lain. Betul. Cuman zaman sekarang ini kalau lu ngobrol kayak gini sama gua terus, nggak ada penontonnya. Betul. Coba lu ngomong sama si Siapa? Fajar, Bunda Korla, ya kan, terus apa, itu disukain orang. Tapi kalau YouTube baik-baik ngobrol-ngobrol kayak gini, biasa jarak penontonnya, sama kayak YouTube gue. Coba itu orang gila ngomong jorok, tapi jangan, dosa. Ujung-ujungnya masuk neraka, mending lagi aja, ini jamin surga kalau ngomongnya bagus. Bagus nih ya. Iya. Ya silakan pilih. Sebenarnya hidup itu pilihan. Lu pilihan yang jalur kanan apa jalur kiri. Kanan tuh benar, kiri nggak benar. Banyak yang kira yang tambah viral ya. Ya, cari mau ngetop atau mau jadi orang baik. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau ada ridho Allah, orang baik tapi ngetop. Nah, itu kan lebih enak. Betul. Kadang kan yang viral juga cepat hilangnya juga, Bang. Ya nggak apa-apa, itu bebas lah, Gitu. Masing-masing aja. Tapi ya maksud gue semoga bermanfaat aja. Jadi kalau gibah itu sebenarnya kalau di Islam tuh dosanya besar.
Kalau ngomong diri sendiri kan nggak apa-apa. Ngomong diri sendiri di kaca, itu bukan gibah, itu gila. Ngomong sendiri di kaca. Itu kan untuk melatih, Bang. Iya, kenapa dia serius banget orangnya? Dia nggak apa-apa ini. Enggak, Bang. Iya. Gini. Nggak apa-apa. Saya mau kenal Abang. Ini soalnya. kan sebenarnya perlu proses. Betul, Bang. Iya. Terus dulu lu lihat gue main motor sama Jody. Ya alhamdulillah masih. Sekarang kita ada klub namanya Ahoy G-Boy. Cuman sekarang udah jarang. Karena sekarang lagi usaha untuk buka warung lagi, namanya Kopi Tarik Edwin. Sekarang mau buka lagi di daerah Juanda. Karena kita menjadi public figure atau orang-orang yang famous, mendingan siapkan diri kita ketika kita nggak terkenal. Sakit. Ketika lu lewat dicuekin orang. Betul. Nah, jadi mendingan kita siapkan usaha yang lain gitu loh. Mendingan jadi pekerja biasa, tapi ada gaji. Daripada terkenal hambur-hamburan uang, terus kiri, nangis di rumah. Ada yang kayak gitu, Bang. Oh, siapa tak nggak tahu lah gua. Gitu loh. Gitu. Daripada itu. Jadi mendingan yang biasa-biasa aja. Gitu loh. Tapi kamu jadi luar biasa juga bagus. Banyak ya, Bang. Gua doain lah channel YouTube lu nih, ngefans. Nah, ini kan dia ngefans sama Edwin. Iya. Dia bener loh. Gak bisa ngomong apa-apa, tapi nggak apa-apa, gue pancing. Nah, gue respect sama orang yang datang, nelfon, Bang, saya ngefans sama abang, boleh wawancara nggak? Ya, kadar ruah emang gue lagi di rumah, yang ngapa-ngapain. Pas berarti rezeki juga pertemuan kita ini sudah diatur. Amin. Gue doain YouTube lu maju terus, orang-orang minimal orang Sukabumi. Ya kan? Nonton semua YouTube-nya. Amin. Abang main dong. Subscribe, ya kan? Iya. Terus like, terus komen yang benar, terus share ke orang lain. Bang, pesan-pesan buat anak muda, Bang. Pesan gue buat anak muda, nasi goreng 3, pedes, ya kan? Gak pakai telur. Sebenarnya nggak ada pesan khusus. Sebenarnya kalau buat anak muda, berani aja, berani untuk mencoba berbuat semuanya, tapi ingat jangan sampai salah. Dalam hal kita ini kan ada dalam koridor hukum negara kita, ada juga yang namanya hukum dalam agama. Jangan dilewati, jangan sara, jangan apa. Masih banyak kok kenapa harus melanggar itu. Jangan menyakitkan orang. Buatlah sesuatu yang bermanfaat, berguna, sehingga apa yang lu bikin itu menjadi amal jariah. Betul. Gitu loh. Jangan mencari sensasi. Yang paling penting satu lagi, kalau buat anak muda, berilmu. Cari ilmu sebanyak mungkin. Belajar. Terus kolaborasi untuk mendapat sesuatu, sebuah karya, apakah usaha, segala macam. Jangan sendiri. Betul. Harus kolaborasi sama orang lain. Bertanya, jangan gengsi. Mau menerima masukan. Menerima masukan. Insya Allah itu berkah. Tapi jangan berhenti. Jangan anggap dirimu nggak bisa. Semua itu pasti berguna, bermanfaat kalau kita bikin dengan baik. Dan harus dicoba ya? Dicoba. Salah itu bukan kegagalan, tapi salah satu kesuksesan yang mungkin akan terjadi di depan. Yang penting istiqomah terus, jalan terus. Kesuksesan yang tertunda? Iya. Lu nggak mau sebutin itu, udah sebutin orang banyak soalnya. Jadi gitu. sebutin dulu aja. Siap. Guys, itu kursi kebanyakan orang. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Bang Edwin Bejo, semoga banyak manfaat dari perbincangan kita. See you di next episode. Guys, wassalam. Bye guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys. Thank you guys. Oke lah. Mantap.